Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai prosedur alur perlindungan hukum di bidang kesehatan. Yang pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Pendahuluan, latar belakang, kesehatan merupakan kebutuhan pokok manusia dan hak asasi yang harus dipenuhi. Perkembangan pesat dunia kesehatan belum diimbangi dengan regulasi yang memadai, menyebabkan munculnya potensi sengketa antara pasien dan tenaga medis. Oleh karena itu, perlindungan hukum dibutuhkan untuk menjamin pelayanan yang aman, adil, dan profesional. Tujuannya untuk menjelaskan dan menganalisis persoalan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam melaksanakan tindakan medis berdasarkan hukum positif Indonesia. Ruang lingkupnya, pembahasan difokuskan pada aspek hukum pidana kesehatan, terutama dalam konteks hubungan antara tenaga medis dan pasien dalam pelayanan medis. Yang kedua, dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atau pengganti UU Nomor 36 Tahun 2009. Yang kelima, Peraturan Menteri Kesehatan dan Kode Etik Profesi Medis sebagai pelengkap aturan normatif. Dan yang terakhir, KUHP dan KUHP Perdata yang relevan dengan aspek hukum pidana dan perdana di bidang medis. Definisi perlindungan hukum. Menurut para ahli, perlindungan hukum adalah alokasi kekuasaan kepada individu untuk melindungi kepentingannya. Pengertian tersebut menurut pandangan Sajipto Rahardjo. Yang kedua, menurut Setiono, bertujuan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang. Menurut Muscin dan Heti Hasanah, bertujuan menciptakan ketertiban dan kepastian hukum. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Zahira. Baik, yang selanjutnya adalah istilah kunci dalam hukum kesehatan. Yang pertama ada informed consent, yaitu ada persetujuan pasien berdasarkan pemahaman informasi. Lalu yang kedua adalah medical malpractice, yaitu ada kelalaian medis yang menimbulkan kerugian. Lalu yang ketiga adalah hak pasien, di mana itu adalah hak memperoleh pelayanan, informasi, dan juga keamanan. Lalu yang selanjutnya adalah perlindungan tenaga kesehatan, yaitu perlindungan hukum terhadap tugas profesional. Hal yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip perlindungan hukum. Yang pertama adalah hak dan kewajiban pasien. Ini adalah termasuk hak atas layanan bermutu, informasi medis, serta kewajiban memberikan data yang jujur. Lalu yang kedua adalah hak dan kewajiban tenaga kesehatan, di mana ini adalah hak untuk dilindungi secara hukum saat menjalankan profesi, dan kewajiban menjalankan tugas sesuai standar medis dan etika. Lalu yang ketiga adalah etika profesi, yaitu adalah pedoman moral agar tenaga kesehatan bersikap adil, profesional, dan juga berintegritas. Lalu yang terakhir adalah asas hukum, yaitu seperti asas kemanusiaan, bersifat keadilan, usaha bersama, dan kepercayaan pada kekuatan bangsa sendiri. Yang selanjutnya adalah prosedur dan alur perlindungan hukum. Yang pertama itu adalah pengaduan pasien. Ini dilakukan ke rumah sakit, dinas kesehatan, MKDKI, YLKI, hingga jalur hukum jika perlu. Lalu yang kedua, itu adalah tindak lanjut institusi, di mana ini dilakukan audit internal, klarifikasi, dan penyelesaian atas laporan pasien. Lalu yang terakhir adalah mediasi. Hal ini disarankan sebelum perkara dibawa ke pengadilan, melibatkan dinas kesehatan atau lembaga pelayanan penyelesaian sengketa. Proses hukum ini yang pertama itu ada perdata yaitu ganti rugi, yang kedua itu adalah pidana, tindakan melawan hukum dengan dampak berat, lalu yang terakhir ada administratif yaitu ada pencabutan izin praktik dan sanksi kode etik. Untuk yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Agita.
Baik, selanjutnya ada peran dan kewenangan lembaga terkait. Yang pertama, Kementerian Kesehatan membentuk kebijakan, menyusun regulasi, dan mengawasi layanan nasional. Yang kedua, Dinas Kesehatan Daerah menangani pengaduan, inspeksi lapangan, serta memediasi sengketa. Yang ketiga, ada MKDKI mengadili pelanggaran disiplin medis dan memberikan sanksi. Yang keempat, Lembaga Konsumen, YLKI, BPKN, membantu pasien sebagai konsumen dalam sengketa pelayanan. Dan yang terakhir, penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim, menindak pelanggaran serius dan menjaga keadilan hukum. Baik, selanjutnya, ada studi kasus dari Prita Mulyasari versus RS Omni. Kasus bermula dari kritik pasien atas pelayanan rumah sakit yang berujung gugatan pidana dan perdata. Mahkamah Agung akhirnya memutuskan Prita tidak bersalah, menegaskan pentingnya perlindungan hak konsumen, menunjukkan pentingnya penyelesaian humanis, transparan, dan prosedural oleh institusi medis. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Perlindungan hukum sangat penting dalam sistem kesehatan. Tindakan medis yang tidak dibarengi perlindungan hukum dapat berakibat fatal bagi kedua belah pihak. Prosedur yang tepat, mulai dari pengaduan hingga penyelesaian hukum harus ditegakkan. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, perlu edukasi hukum bagi tenaga medis dan masyarakat. Yang kedua, mediasi diutamakan untuk menyelesaikan sengketa. Dan yang terakhir, lembaga terkait harus lebih responsif dan transparan. Berikut adalah daftar pustaka. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.